kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 4 gol tanpa balas melawan Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini praktis semakin mempersempit harapan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, setelah kekalahan ini, Indonesia terjerembab ke posisi juru kunci grup C dengan raihan 3 angka. Kendati demikian, secara hitung-hitungan Indonesia sejatinya masih punya kans lolos ke Piala Dunia 2026. Kemungkinan untuk finish sesuai target yang diberikan PSSI yakni di posisi 4 besar juga masih terbuka lebar. Namun tergantung bagaimana hasil yang didapat di 5 laga tersisa. Lalu bagaimana peluang lolos Indonesia ke Piala Dunia 2026? Sebelum menyimak videonya, pastikan football lover sudah subscribe channel Starting Eleven Moment. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar dunia sepak bola dari channel ini. Indonesia berstatus sebagai negara yang tidak diperhitungkan bakal melenggang ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun siapa sangka status non-unggulan tidak lantas membuat anak asuh Sintayong benar-benar tidak bisa lolos. Jesus dan kawan-kawan berhasil mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah melewati putaran pertama serta putaran kedua dengan cukup meyakinkan. Sebagai negara dengan peringkat FIFA paling rendah di round 3, tentu saja Indonesia lagi-lagi masuk ke dalam status tidak diunggulkan. Indonesia bahkan diprediksi bakal jadi bulan-bulanan tim lain, apalagi melihat fakta bahwa skuad Sintayong masuk ke dalam grup yang sama dengan langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Nasib mempertemukan Indonesia langsung dengan ujian berat di matchday awal grup C. Arab Saudi menjadi rintangan pertama yang harus dilalui pasukan Garuda di grup maut ini sebelum berlanjut ke laga kontra Australia. Status kedua negara yang sudah malang melintang di Piala Dunia tentu saja membuat Arab Saudi dan Australia diunggulkan, bahkan disebut bakal membantai Indonesia. Namun tidaklah berlebihan kalau menyebut Indonesia sukses kejutkan dunia lewat hasil yang didapat di 2 laga pembuka ini. Skuad Sintayong sukses menahan Arab Saudi 1-1 untuk akhirnya memaksa Australia berbagi 1 poin lewat hasil 0-0 di laga berikutnya. Asa sempat terjaga karena Indonesia telah membuat langkah yang meyakinkan di 2 laga pembuka. Dua laga awal di grup C telah membangkitkan antusiasme tersendiri buat Indonesia. Masyarakat mulai meyakini bahwa Piala Dunia kini bukan lagi sesuatu yang mustahil buat Indonesia besutan Sintayong. Bahkan setelah hasil seri kontroversial melawan Bahrain, asa publik sepak bola tanah air menyaksikan Indonesia berlaga di Piala Dunia masih tetap ada. Sayangnya, harapan yang sudah dipupuk masyarakat Indonesia pada akhirnya harus kandas. Eksperimen taktik yang dibuat Sintayong dalam laga kontra China harus dibayar mahal. Walau mendominasi sebagian besar pertandingan, pasukan Garuda pada akhirnya tumbang dengan skor 2-1. Kekalahan ini tentu di luar ekspektasi Indonesia, karena proyeksi awalnya adalah Indonesia harus menang melawan Bahrain dan China sebagai pesaing paling mudah di grup C. Setelah hasil seri kontra Bahrain, laga kontra China menjadi laga yang wajib dimenangi. Namun, kekalahan di Qingdao pada akhirnya membuat harapan seluruh masyarakat perlahan mulai kandas. Jelang laga kontra Jepang, optimisme masih menghinggapi sebagian besar masyarakat Indonesia. Beberapa bahkan percaya kalau Indonesia masih punya kans menang melawan Samurai Biru yang sebenarnya datang dalam keadaan pincang ke GBK. Kehilangan striker Ayase Ueda serta bek Shogo Taniguchi membuat Indonesia punya peluang menang, walau hanya dengan skor tipis. Sayangnya, harapan masyarakat Indonesia lagi-lagi mulai terkikis. Timnas Indonesia terkapar di pantai Jepang di rumah sendiri. Gelontoran gol dari Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugiwara plus gol bunuh diri Justin Hubner membuat Indonesia dipermalukan 4 gol tanpa balas. Indonesia kini tertahan di urutan paling buncit grup C dengan raihan 3 angka.
Asa pecinta sepak bola Indonesia menyaksikan timnas Garuda berlaga di Piala Dunia 2026 boleh jadi memudar. Kendati demikian, soal peluang lolos, Indonesia sejatinya masih punya kesempatan. Jangankan lolos 4 besar sesuai target, lolos langsung ke Piala Dunia 2026 saja masih memungkinkan buat skuad Garuda. Saat ini masih ada 5 laga tersisa yang harus dimainkan Indonesia. Itu artinya pasukan Sintayong bisa mengemas maksimal 15 poin di grup C. Jika Indonesia bisa menyapu bersih sisa 5 laga, Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Namun, tiket langsung ini juga baru bisa didapat jika Jepang dan tim-tim 3 besar juga gagal mendapat hasil maksimal di 5 laga sisa. Memang, peluang untuk melewati Jepang yang saat ini nyaman di puncak klasemen saat ini masih terbuka. Namun, secara realistis, hampir tidak mungkin Jepang akan lengser dari singgasananya. Buat timnas sendiri, poin maksimal paling realistis yang bisa didapat adalah sekitar 9 poin, buah dari 2 kemenangan dan 3 hasil seri. Perlu diketahui, peringkat kedua sampai dengan peringkat keempat kini punya raihan poin yang sama, yakni 6 poin. Jika Indonesia berhasil mendapat 9 poin, Justin Hubner CS tentu saja punya kans menggeser salah satu dari Arab Saudi, Australia, atau China. Yang perlu dilakukan Indonesia hanyalah menghindari kekalahan di 5 laga sisa. Laga kandang melawan Bahrain dan China menjadi opsi paling realistis untuk menggondol poin penuh. Setelah kehilangan 3 angka di leg pertama, tidak ada jalan lain selain menang melawan 2 negara pesaing terdekat ini. Yang paling penting adalah bagaimana caranya terhindar dari kekalahan di 3 laga sisanya. Katakanlah kalau Indonesia kalah sekalipun melawan Jepang, peluang untuk lolos ke round 4 sebagaimana yang ditargetkan PSSI masih terasa realistis. Jika skenario ini terjadi, Indonesia akan mendapat 8 angka di 5 laga sisa. Dan jumlah ini sudah cukup untuk membuat Indonesia finish 4 besar. Di atas kertas, hitung-hitungan statistik sejatinya menyatakan Indonesia masih punya peluang lolos. Namun, tergantung bagaimana performa Indonesia nantinya di 5 laga sisa. Sebagai catatan, 2 dari 5 laga sisa Indonesia di grup C akan dimainkan di kandang lawan. Dan 2 laga tersebut bisa dikatakan sebagai laga yang berat. Terdekat, Indonesia akan menantang Arab Saudi yang saat ini telah menemukan kembali identitasnya sebagai tim yang fisikal bersama Herve Renard. Laga akan berlangsung di GBK, yang tentu saja bakal jadi keuntungan tersendiri buat Indonesia. Petualangan Indonesia baru akan berlanjut pada bulan Maret tahun depan. Jeda internasional 2025 bulan Maret nanti akan dibuka dengan lawatan ke Australia tepat pada tanggal 20 Maret 2025. Selanjutnya, Indonesia akan menjamu Bahrain di GBK dalam lanjutan leg kedua, tepatnya 5 hari setelah lawatan ke Australia. Kemudian Indonesia akan menjamu China pada bulan Juni 2025. Kemungkinan nasib Indonesia sudah bisa dipastikan sebelum pertandingan terakhir mereka di grup C melawan Jepang yang berlangsung pada 10 Juni 2025. Kali ini Indonesia akan menghadapi misi sulit karena harus bermain di hadapan para pendukung Samurai Biru. Laga ini akan jadi penutup sebelum melangkah Indonesia dipastikan bakal terhenti sampai di round 3 atau lanjut sampai ke round 4. Itulah dia hitung-hitungan peluang lolos Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kendati sisa 5 laga ke depan bukanlah laga yang mudah, Indonesia tetap punya peluang maju ke Piala Dunia atau paling tidak ke putaran keempat. Bagaimana dengan football lover sendiri? Masih optimiskah kalian melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026? Coba tulis opini kalian di kolom komentar ya.